Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi, tanya jawab, dan dialog bersama dengan apologet Kristen, Sofiatul, dan kawan-kawan bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa dialognya dan apa yang lucu sehingga membuat mereka tertawa? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Selamat malam Pak Cica Killer. Selamat malam Aditya. Malam Pak Cica Killer. Kamu sudah tahukah bahwa tangan Allahmu kanan semua? Biar saya bagikan hadisnya. Sebentar. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Yusuf kepada Pak Kece. Pak Kece, salam sadar. Pak Kece. Salam sadar. Pak Kece mau nanya. Kopi beliau. Ya. Itu yang lempar jumroh itu tujuannya apa Pak Kece? Itu ngelempar iblis, setan. Oke, enggak usah bangun narasi dulu. Kalau iblis dilempar, saya nggak ngomong sama kamu Aditya, duduk manis dulu, ngopi-ngopi. Enggak. Enggak takut. Pak Kece, kalau iblis sebentar Pak Lobo. Sebentar Pak Lobo. Sebentar. Kita diamkan aja dia. Kalau iblis dilempar harusnya kan lari Pak Kece. Dan tentunya yang dilempar itu makin lama makin hilang. Saya mau berbagi foto Pak. Mungkin Pak Yusuf bisa bantu tampilkan screen saya Pak. Iya, baik. Iya betul. Tampilkan screen saya Pak. Ini saya tadi coba googling ya. Ini adalah apa namanya nih Pak Kece, jumroh jumroh Balang jumroh. Iya, akobah. Jumroh akobah. Ini kurang lebih 127 tahun yang lalu. Bentuknya kecil, ya. Bentuknya kecil, ya kan? Nah, saya kasih foto lagi. Ini juga bentuknya masih kecil, jelek ini dulu, ya kan? Waktu Arab belum kaya Pak. Arab belum ada minyak. Ya, sebentar. Jadi harusnya ini kan makin dilempar, makin hancur kan? Seharusnya kan begitu ya Pak Kece kan? Iya, tapi ternyata Pak, makin dilempar dia makin gede Pak. Bentuknya seperti ini sekarang Pak. Megah sekali. Bingung kita Pak. Itu iblis Pak. Pak, itu iblis dilempar, bukannya hilang, malah makin gede. Waduh ampun saya. Pak Killer. Iya Pak Yusuf. Iya Pak. Kenapa bisa jadi gede? Bisa jadi gede begini Pak. Makanya saya bingung Pak. Saya ulang Pak. Saya ulang. Jadi ini foto 127 tahun yang lalu. Itu ada tuh. Subhanallah. 28 foto menakjubkan ini. Tunjukkan suasana ibadah haji 127 tahun yang lalu. Barangnya itu kecil Pak. Kecil. Iya kan? Kecil. Harusnya kan begini Pak, secara logika. Yang namanya iblis atau bangunan dilempar beramai-ramai begini kan hancur harusnya ya Pak. Hancur. Betul. Iya. Tapi Masya Allah jadi gede begini Pak. Masya Allah. Itu Pak Cica Killer, apa dipelihara ini apanya iblisnya? Kemungkinan Pak. Jadi itu kan makin megah loh Pak. Jadi iblis itu makin berkuasa kayaknya itu. Itu katanya dipakai itu batu berapa duit tuh Pak batunya itu? Satu batu berapa real tuh satu batu tuh? Jadi 15 rial itu 7 biji. 15 rial. Makin gede rumah jin. Rumah jin makin gede. Karena dibayar terus, dibangun terus, kita maaf kerikilnya. Iya. Saya tampilkan dulu Pak. Banyak. Saya tampilkan dulu yang lama-lama. Nah ini masih kecil barang tuh Paling kan tingginya hampir 2,5 meter lah ini ya, 2,5 meter. Iya, benar. Ya, ini masih bisa melompat ini, masih bisa melompat.
Iya, mungkin kayak batu lompat yang ada di Nias sana lah ini tingginya kurang lebih ya. Iya. Iya. Ini ada yang berwarna nih 127 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah jadi segede ini. Aduh. Masya Allah. Hancur Mina. Hancur Mina ini. Udah, saya melihatnya ini Pak geleng-geleng kepala Pak, dan itu dibangun bagus lagi Pak. Jadi gini saya rasa. Sebentar Pak, waktu Pak KC pergi ke Mekah sudah sebesar ini apa masih kecil Pak? Belum. Masih agak kecil. Ini kan masih baru nih. Ya. Jadi Pak KC lempar juga ya, lempar batu juga Pak KC ya? Iya, dulu beli batunya. Ini merem juga kena Pak. Tutup mata juga kena. Nggak usah lihat, tutup mata aja kena ini. Itu yang apalagi ada sepeda Adam Pak. Dia bilang sudah uji karbon itu Pak. Dia channel bilang sudah uji karbon. Nggak ada bannya Pak. Aduh Pak Diki, aku sakit buruk ketawa Pak. Sepeda ontel ini. Sepeda ontel. Itu tingginya berapa meter Pak? Pak, ini sepeda ontel ini kalau pernah ke Jakarta di kota ini, sepeda yang di kota ini. Sayangnya sepeda Adam ini nggak ada boncengan, jadi hawanya ketinggalan. Kasihan itu hawa sendirian di gubuk derita. Pak Cica Killer. Iya Pak, iya Pak. Aduh. Sebentar Pak, saya tawa dulu Pak. Aduh. Adam punya sepeda. Mati gua. Aduh sakit. Iya Pak. Iya. Itu sepeda tingginya berapa meter Pak? Nggak tahu Pak. Pokoknya si Adit naik pedalnya aja nggak sanggup ini Pak. Adam punya sepeda. Tadi si Madia bilang ini sudah diuji karbon. Padahal ada berita yang mengatakan bahwa sepeda ini dibuat di Indonesia. Uji karbon. Jadi uji karbon tuh di mana? Aduh dong. Otaknya Mede yang sudah diuji karbon. Mana Aditya tadi udah keluar kayak dia. Aduh, mana Aditya? Lagi dia kasih takut mau disuruh naik sepeda Pak. Aduh. Padahal saya mau kasih hadis. Aduh. Kacau ini. Kabur Aditya. Itu Adam katanya tinggi 30 meter Pak. Itu sepeda berapa ya Pak? Berapa meter ya Pak ya? Ada beritanya Pak. Saya kasih di link ya Pak Yusuf ya. Tadi kan siapa tuh? Si apa namanya? Sepeda Adam ini katanya sudah diuji karbon kata si Madia. Uji karbon. Kok Aditya udah kabur Aditya. Aduh. Uji karbon. Sakit perut saya Pak. Aduh ampun Pak. Tapi Pak KC ini benar-benar ada ke sepeda ini di Arab Saudi ya Pak KC ya? Iya benar di Jeddah itu. Itu di Jeddah itu, kota Jeddah itu. Arab Saudi ngeprank Indonesia. Sebentar Pak, ini ada beritanya nih dari Tribun ini bahwa sepeda ini sebenarnya buatan Indonesia, tapi kata si Madia tadi sudah uji karbon. Mudah-mudahan si Madia nonton itu. bisa di-share linknya Pak Yusuf. Iya. Iya, siap Pak. Siap. Betul. Aduh. Arab Saudi ini jago juga ngeprank ini. Arab Saudi ngeprank di negara Indonesia. Arab Saudi bahalul. Dan
Yang herannya mereka percaya bahwa Adam itu punya sepeda gitu. Memangnya Adam yang perlu ditobatkan itu. Adam dulu mau pakai sepeda mau ke Indomaret apa? Nah ini, wow, sepeda Nabi Adam ternyata dari Indonesia. Waduh. Ini dari Tribun News. Aduh. Jadi waktu Adam itu diciptakan, Indonesia sudah ada. dia Adam impor sepedanya. Pak Timothy, Adam impor sepedanya pakai kapal yang berlayar pada saat bumi diciptakan, Pak. Aduh. Sakit hati kita ketawa. Si Sobre jangan di mute dong, mic-nya biar sama-sama ketawa. Aduh. Siapa Pak Yusuf? Salam semua. Shalom, selamat malam. Aduh. Sudah ada sepeda sama Adam. Pak Kasih Karunia mana nih? Pak Kasih Karunia. Pak Kasih Karunia, selamat malam. Mana nih Pak Kasih Karunia? Iya. Oke. Iya, sakit perut saya, Sis. Mana Kasih Karunia itu yang tangannya? Ini siapa yang sanggup naik sepeda ini ya? Madia, Pak. Madia sama si Nandar, Pak. Iya. Madia Nandar dan Aditya. Jadi Madia ya, di pedal sebelah sana, Aditya di pedal sebelah sini. Iya, terus yang mendorong Kainama. Terus di belakangnya Kainama Yahya Waloni. Ya teman-teman semua. Aduh. Hancur. Sebentar teman-teman. Saya mau bagi satu ayat aja nih deh buat si Aditya tadi itu, mudah-mudahan dia dengar itu. Ya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini anak manusia akan datang ya dalam kemuliaan Bapanya. Itu dia Tuhan. Ya. Gaya bahasanya berbeda dari Al-Qur'an. Kita punya kitab itu kitab yang sangat amat luar biasa. Ya, hancur. Itu aja. Sayang saja Aditya sudah keluar ya. Iya. Kita bagi ini ada Ari. Mas Ari. Ya, Mas Ari. Ya, Pak Yusuf. Silakan Mas Ari. Ya. Saya dari semenjak putus itu nggak ngikutin ya. Bentar. Pura-pura kamu nggak ngikutin, tadi aja sudah bahas sepeda kamu ketawa-ketawa tuh. Pura-pura. Ari di mute dulu, si Sobre mau ngomong. Ari sebentar. Ari sebentar. Si Sobre mau bicara, kamu diam dulu. Oke, terima kasih. Saya mau ke Pak Cicak, khusus ke Pak Cicak. Kalau ke Pak Ari enggak lah, yang lainnya saja. Ke Pak Cicak, Pak Cicak, biasa logo saya. Masih ada hadis yang ingin dibagikan, Pak? Oh, banyak. Oh, banyak. Itu ciri khas. Adam punya sepeda. Nah, kebetulan tadi kan saya dengar bahwa tangan Allah itu adalah kanan semua. Nah, saya ketemu nih hadisnya nih. Ada betisnya juga, Pak. Nah, Sahih Muslim 3406. Pak Kece mungkin bantu baca, Pak. Sahih Muslim 3406, Pak. Sebelum dibaca, ini lagi ngintip-ngintip nih Kainama. Ngintip apa nih Pak?
Pak Timothy ngintip apa Pak? Ngintip sepeda apa ngintip channel Pak Yusuf. Ngintip channel Pak Yusuf. Bukan ngintip sepeda Pak, bukan ngintip sepeda. Iya, sepeda tadi. Benar sepeda Pak Yusuf. Halo Pak Timothy. Ya, saya bacakan ya. Sebentar Ya, ya. silakan, Sis. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar atau panggung yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu Waduh, luar biasa ini. Bisa begitu ya. Karena saya jawab ya. Karena Allah itu tidak seperti manusia, Pak. Belum dibaca. Bentar. Lanjutkan sis. Yaitu orang-orang yang berlaku adil. Yaitu orang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Silakan Pak Cica. Oke, tadi kan ada pembicaraan, saya nggak tahu dengan Ari atau dengan siapa tuh, bahwa Allah itu tidak diketahui bentuknya. Dari sini kita tahu kok bahwa Allah itu ada tangan, cuma sayangnya tangannya kanan semua, itu aja. Coba tangannya kiri, coba tangannya kiri dan kanan, kan bagus, berarti kan nggak cacat. Ini kalau tangannya kanan kedua, tangannya kanan semua, cacat berarti. Cacat. Ini berarti ini lahir prematur ini. Begitu. Baik, boleh saya jelaskan. Ya, silakan. Ilustrasinya. Pak Timothy atau Pak siapa nih, Pak Cicak Killer ya? Mau nggak tangannya itu saya bilang tangan Anda sama tangan kursi sama? Tangan saya sama tangan kursi. Orang kursi udah agak kursi kan bentar. Kursi kan sudah agama Islam semua, ngapain sama saya tangan saya kursi? Kalau saya bilang tangan Pak sama orang kata Waloni aja kursi sudah agama Islam. Ngapain sama tangan saya sama tangan kursi sama? Kayaknya betul. Saya kasih ilustrasi loh. Orang kursi Islam, kulkas Islam, tapi kok nggak dimakan gitu, halal lah gitu? Iya. Bukan. Maksud aku gini loh. Maksud saya gini. Islam. Tangan Bapak dengan tangan kursi aja nggak sama. Tangan jangan Bapak disamakan sama lah. tangan gajah aja nggak sama. Saya bilang gini, Bapak, gajah, monyet, anjing, kucing, kursi, itu dengerin. Bu Abre, saya mau jelasin Bu Abre, nanti nggak masuk dalam pikiran kalian. Nggak masuk. Iya, memang makanya otak kalian itu Iya, mau masuk orang ini ajarannya sesat, bagaimana mau masuk? Bagaimana Ari bagaimana Ari bagaimana mau masuk? Ari bagaimana mau masuk logika? Orang Adam aja punya sepeda di agama kalian. Anda punya sepeda dari mana? Ada punya sepeda, Pak? Lo tadi fotonya udah ditunjukin kok itu. Saya nggak lihat. Malah kawan kamu si Madia bilang sudah diuji karbon loh itu, dan memang benar itu sepedanya Adam. Katanya Adam mau ke Indomaret. Tunjukkan dulu sepedanya itu sama Ari. Tunjukkan dulu. Karena tahu dia masih ini. Saya nggak ngikutin. Sepeda Adam. Dengerin dulu. Sepeda Adam. Ajaran goblok. Dan ternyata sepeda Adam. Dan dengerin dulu itu, kita ketawa dulu lah, nggak usah dengerin itu anak itu sampai. Iya, yang bilang sepeda Adam siapa, Pak? Dan ternyata sepeda Adam itu diimpor dari Indonesia, berarti Indonesia lebih tua
dari Adam. Aduh, lucu banget. Sakit perut gue ketawa. Coba kamu jelaskan ini juga lah. Bagaimana caranya? Ini kan yang di apa Jumroh Aqrabah ini, Ari. Ini barangnya nih, nih. Ini dulu kecil. Ini entar kamu jelaskan dulu. Kamu dulu, Diam dulu kamu, Ri. Ini kamu jelasin, Ri. Ini aja dulu, Ri. Kamu jelaskan ini aja dulu. Baru nanti ke tangan. Baru. Nah, sepeda itu cerita orang goblok itu, nggak usah dengerin. Tapi ini yang kenyataan. Ya, jadi dulu ini kan lempar jumroh ini kan untuk menghancurkan setan gitu ya. Nah, ini ada foto-foto. Bukan menghancurkan setan. Bukan, jadi, dengerin. Itu salah Bapak, bukan menghancurkan setan. Melempar itu setan. Simbol untuk menghancurkan setan. Bukan setan. Astagfirullah. Dengerin dulu. Itu adalah simbol menghancurkan setan. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan. Ari, kamu nggak usah ngegas, Ri. Santai aja, Ri. Nggak usah ngegas ya. Saya nangkap poinnya, Ri. Saya nangkap poinnya bahwa ini adalah simbol setan yang perlu dihancurkan gitu ya. Dan setiap orang bukan simbol setan. Itu jadi, dengerin ya, makanya itu adalah simbol untuk memukul menimpuk setan, di mana itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nimpuk setan. Dulu mati-mati. Ya, oke lah. Kita ambil yang kamu bilang, menimpuk setan. Itu artinya sebentar. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail dan Hajar dahulu. Oke. Kan ini banyak orang. Sebentar, Ari. Ini kan banyak orang yang menimpukin setan nih, seperti tadi kamu bilang gitu ya. Harusnya setan itu kan hancur ya. Nah, ini foto-fotonya nih. Ini 127 tahun yang lalu nih, Ari. Barang ini masih kecil gitu kan. Kan ditimpukin nih sama orang-orang rame-rame nih ya. Banyak ya. Ditimpuk, dipukul gitu kan. Harusnya kan setan itu hancur. Tapi kenyataannya sekarang, Ari, Masya Allah, itu setan jadi gede. Bagaimana ceritanya? Ditimpukin kok makin gede. Ini yang diambil itu ya Pak Cicakila. Pak Cicakila. Mati diam dulu. Orang ditimpukin yang ada bonyok atau hancur. Ini ditimpukin makin gede. Makin besar. Ini loh. Itu adalah simbol kemudian setan. Logika yang itu memang simbol dalam manasik haji, bukan setan yang di situ. Aduh sayang, kita tuh itu bukan setan. Ajaran itu pagan. Ini logika yang cerdas lah, Ari. Ya udah, saya mau nanya ya. Nggak usah kamu nanya, kamu dijelaskan nggak ngerti. Saya tanya dulu kamu Buddha atau orang merdeka? Saya budak Allah. Saya budak Allah. Budak nih, budak apa budak? Pantas berarti kamu tidak layak masuk ke ruangan ini karena kamu adalah budak. Pergi sana kau budak. Untungnya kalian itu adalah domba-domba tersesat. Kalau saya mah bukan. Aduh. Jadi Ari yang pertama kali masuk surga itu adalah Buddha, Ari. Jadi kamu memang betul jadi Buddha. Ini kan ada orang yang mengaku nabi, mengaku dokter, ya kan? Diam dulu, Ari. Dia mencoba mengobati orang, ya kan? Dia mengaku tahu segalanya. Jadi ini ada yang kemudian seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya saudaraku menderita diare. Beliau bersabda, minumlah madu, ya kan? Lalu laki-laki itu meminuminya madu. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku telah meminuminya madu. Ternyata sakitnya tambah parah, ya kan? Maka beliau bersabda, Maha benar Allah, dan perut saudaramu lah yang berdusta. Katanya orang tambah sakit, perut yang disalahkan karena perut katanya bisa berdusta. Masya Allah.
dia nggak sanggup mengobati orang yang disalahkan perut orangnya. Si Sobri tanya lagi dong, Cica Killer masih banyak nggak hadis ya? Biar saya jawab, oh banyak. Enggak, Pak, gini. Enggak, kalau aja saya tadi takut ya sama saya ya, takut pemahamannya diubrak-abrik ya. Takut kita bermain logika gitu. ya. Kamu punya mindset kok parah sekali. Ntar Pak Timothy, takut ya. Pak Timothy takut ya sama saya ya. Sebentar Pak Ari, jangan nyerocos terus. Saya aja yang perempuan diam dari tadi. Saya nggak lagi ngomong sama Bobre, saya lagi ngomong sama Pak Timothy. Pak Timothy takut sama saya. Sampai ada punya sepeda. Masalah Yesus itu manusia. Satu-satu. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Satu-satu. Jangan gitu Ari, bagaimana bisa? Gini, jangan memaksakan. Saya harus tegas ya. Jangan memaksakan konsep SWT dalam Quran, ketuhanan SWT dalam Quran, masuk ke dalam konsep di dalam Tuhan Yesus, gak bisa. Sampai Maranatha pun tidak akan pernah sama. Itu loh. Mau main mute orang sedang paksa. Sama, karena dia saya nggak ngomong sama saya lagi karena saya mau bicara. Sebentar ya, mohon maaf ya Pak Arya. Karena mereka, kenapa saya katakan tidak sama? Tidak akan pernah sama sampai dengan Maranatha. Pak Lobo juga tadi sudah menyampaikan. Nah, mereka percaya konsep mereka itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Masuk dalam misi konsep keselamatan mereka, berbeda dengan kita. Tidak sama. Itu loh. Kenapa aku dan Bapak adalah satu? Kenapa di mereka tidak? Kenapa sih harus ada juru selamat? Seperti di Lukas 2 ya, kalau tidak salah ya, nanti dicek. Di Lukas 2 ayat 11. Kenapa harus seperti itu? Bahkan malaikat pun juga sudah memberitahu bahwa akan ada juru selamat. Siapa yang datang dari kerajaan surga? Apa Muhammad? Bukan Muhammad. Muhammad itu perjanjian di bawah. Muhammad itu perjanjian syahadat dalam dunia gitu. Muhammad perjanjian bawah, bukan perjanjian kerajaan surga. Jadi kalau mereka memaksakan konsep keilahian Tuhan Yesus masuk kepada SWT, of course saya tekankan sekali lagi tidak akan pernah sama sampai nanti Tuhan Yesus datang. Gitu loh. Kalau misalnya Muslim mau menjelaskan konsep SWT-nya mengenai zatnya, silakan, tidak apa-apa. Itu kan hal yang mereka imani gitu. Tapi kalau mereka bertanya, terus memaksakan tadi seperti Ari, dia bicara, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan. Ya memang dia ada manusianya, karena dia punya misi. Kalau Yahweh Elohim yang dari kerajaan surga langsung datang dalam rupa manusia, dalam rupa dia di atas, di kerajaan surga, bagaimana dia mau menyelamatkan manusia di bawah, di bumi? Bisa hancur di bawah, Ari. Kamu ngerti nggak kalau dipaksakan? Maka saya juga tahu, kenapa saya akhirnya tahu, tadinya saya juga sesat sama. Tapi karena saya dapat mimpi dalam perjumpaan roh, ternyata benar Tuhan kita itu, Allah itu, Elohim, Yahweh itu roh. Itu Ari, makanya beda. Waktu saya di kamu juga sama. Tapi untungnya, maksud saya puji Tuhan gitu ya. Saya tidak pernah mengolok-olok menghujat Roh Kudus. Itu dari saya di Islam, saya tidak pernah seperti itu ya Arya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan video diskusi agama ini dari awal hingga akhir. Dan ada hal-hal yang memang perlu kita pikirkan secara logika bersama, yaitu mengenai sepeda. Sudah pastilah sepeda Indonesia tidak mungkin akan ada pada zaman Adam. Oleh karena pada zaman Adam sepeda itu belum ada dan juga Indonesia pun belum terbentuk sebagai negara kesatuan. Jadi hal-hal itu memang tidak sesuai logika sehingga mengundang tawa daripada
setiap apologet yang mengikuti diskusi ini. Dan saya mengajak teman-teman semua, mari setiap kita tidak memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal ataupun yang tidak sesuai dengan kebenaran demi kepentingan kita. Tetapi marilah kita mempelajari dan menggunakan logika. Oleh karena Tuhan sendirilah yang memberikan logika, memberikan pikiran, ya, akal budi kepada setiap kita, agar kita bisa menggunakan pikiran kita secara logis untuk bisa memahami dan menimbang banyak hal agar kita tidak salah. Tuhan Yesus memberkati.